Ini pertanyaan terakhir nih. Nah, apa ini? Buya, apakah benar banyak para pedagang yang datang dan bertanya kepada dukun agar dagangannya laku? Buya, apakah benar banyak para pedagang yang datang dan bertanya kepada dukun agar dagangannya laku? Bentar ya. Buya, apakah benar banyak para pedagang yang datang dan bertanya kepada dukun agar dagangannya laku? Bentar. Buya, sangat jarang ya memperhatikan ada orang melakukan itu, atau mungkin karena Buya jarang bertanya atau gimana. Tapi pernah Buya mendengar ada istilah apa Pak Hari? Laris manis itu ya? Apa nih? Pelaris. Gimana kan apa? Mana? Pelaris? Agar? Buya, apakah benar banyak para pedagang yang datang dan bertanya kepada dukun agar dagangannya laku? Aduh ya Allah, seandainya benar ya nih santri, ini musibah besar. Musibah besar bagi dirinya, usahanya, dan musibah besar bagi kehidupan kita. Alah, datang ke dukun itu santri, dosanya luar biasa. Coba ditulis dalilnya. Man ata arrafan fasa'ala lahu an syai'in lam yuqbal. Lam tuqbal lahu sholatun arba'ina lailatin atau arba'ina lailatin. Ulangi. Man ata arrafan fasala lahu ya an syai'in lam tuqbal lahu sholatun arba'ina lailatan. Rawahu Muslim. Barang siapa yang datang ke seorang dukun, kemudian dia bertanya ke dukun itu, Abian mana bukunya? Yang pulpen bawa buku dan pulpen. Cari di ngomong, cari. An syai'in, tentang suatu perkara, lam tuqbal lahu sholatun, tidak akan diterima sholatnya selama 40 hari 40 malam. Allah ya Rabbi ya Karim. Allah. Ini mungkin santri juga bertanya karena memang pengalaman dengar mungkin ya dari Buya, apakah benar banyak para pedagang yang datang dan bertanya kepada dukun agar dagangnya laku?
Cuma Buya akan perjelas dulu apa arti dukun itu. Arraf atau juga lebih dikenal dengan kahin, dukun. Yang dimaksud oleh baginda Rasul dukun itu seseorang santri yang jauh dari Allah. Dia tidak pernah sholat, bahkan menghambanya bukan kepada Allah tapi kepada iblis laknatullah. Ya, kita garis bawahi dulu makna dukun, jangan sampai salah. Kemudian ya, ciri dukun itu dia mensyaratkan sesuatu yang bertentangan dengan ajaran Islam. Contoh, harus minum darah, harus membunuh bayi, harus mempersembahkan sembelihan kepada iblis, dan syarat-syarat yang bertentangan. Itu kan minum darah itu haram. Haram dengan darah itu diminum. Membunuh bayi apalagi sama, itu juga haram. Itulah dukun yang syarat-syarat seperti itu. Atau pakai azimat-azimat, kekuatan-kekuatan, misalkan berbentuk boneka, berbentuk kuncika, berbentuk apa. Ini simpan azimatnya. Itu yang dimaksud dengan kahin atau arf di dalam ajaran Islam. Orang yang datang ke sana, lam tuqbal lahu sholatun arba'ina lailatan. Tidak akan diterima sholatnya 40 hari 40 malam. Alah Buya, kalau tidak diterima sholatnya 40 hari 40 malam, nandok saya di mana? Saya banget. 40 hari 40 malam dia kalau gitu jangan sholat saja. Oh, sholat itu kewajiban, harus dilakukan sholat, cuma tidak dapat pahala. Harus sholat, kalau tidak sholat itu meruntuhkan agama, itu bisa jadi kafir. Sholat lakukan kalau sudah datang ke dukun, tobat nasuha, sholatnya itu tetapi tidak dapat pahala selama 40 hari 40 malam. Sedih kan kita? Auzubillah summa nauzubillah, kalian ke depan ya, auzubillah. Jangan datang ke dukun yang pakai syarat-syarat yang tadi itu, minum darah, bunuh bayi misalnya, persiapkan binatang tertentu untuk dipersembahkan kepada iblis, pakai azimat-azimat. Itu namanya takhayal dan khurafat, mantra-mantra yang jauh dari kebenaran ajaran Islam. Itu dukun. Tapi kalau bertanya kepada seorang ulama yang pengertian sempit tadi, datang ke DKM misalnya, minta doanya, itu boleh. Terlebih lagi, kemana sih harusnya datang kita untuk bisa jualan yang barokah? Ke konsultan dong. Konsultan. Kebetulan Buya ini konsultan. Ke Buya nanya yang gitu mah. Bukan ke dukun. Oh ya, ke dukun macam-macam. Apa? Buya kebetulan konsultan nih. Bukan promosi ini, kebetulan. Buya konsultan nih untuk perusahaan-perusahaan. Termasuk konsultan salah satu bank nasional di Indonesia, di Kota Bandung khususnya. Bank Syariah. Ini ada bocoran dari Buya. Ya terima kasih lah. Bustami ini kalau ada yang mau jualan nih, Buya bocorkan nih. Tapi tidak sampai detail di samping waktu, dan juga itu mahal ya. Satu kali menerima uang itu ya 50 juta itu satu konsul. 75. Ada yang agak pelik, Buya tuh pernah menghargakan satu kali pertemuan 125 juta. Kenapa Buya tidak pasang pelang loh? Kalau pasang pelang, jadi Buya sibuk jadi konsultan, bukan ngurus pesantren. Baik.
usaha yang kita lakukan, kita ambillah misalkan mau membuat rumah makan ya. Nah, apa yang kita perhatikan? Datang ke dukun aneh ya Robi kondor bisa. Kalau ada seseorang yang datang ke Buya, orang atau kelompok orang mau bikin usaha, ambil sajalah rumah makan ya. Ambil contoh lah. Apa yang kira-kira Buya usulkan? Dulu. Timing dong. Timing. Apa timing itu? Waktu yang cocok, waktu yang tepat, waktu yang strategis untuk kita memulai usaha. Kita pelajari timingnya. Cocok nggak kita mulai jualan rumah makan? Masa iya sih kita mendirikan rumah makan pada saat inflasi? Orang susah. Uang sadok malina tuh. Kita jualan rumah makan sementara sedang inflasi. Jangankan ke restoran, di rumah juga susah kita makan. Gak akan laku. Timingnya dong, timingnya harus tepat waktunya. Dilihat juga dari segi ekonomi makro ya, secara luas kan gitu. Dilihat juga segi timing yang lain. Gaya hidup masyarakat misalkan ya, situasi daerah itu timing waktu yang tepat. Timing gitu loh. Setelah timing ya, kita masuk ini dulu nih, apa namanya itu, setelah timing ini pertanyaan juga agak lumayan ya. Sudah, kita masuk ke location itu lokasi rumah makan itu di mana? Nah, kita kalau mau bikin rumah makan kan itu makanan ya, nggak usah dempet-dempet dengan rumah makan lain. Tapi kalau kita mau jualan pakaian misalkan ya, sepatu gitu ya, itu diusahakan berdempetan dengan sesama yang jualan sepatu, yang sesama jualan kain. Ambillah Cihamplas itu jalan Cihamplas itu kan yang jualan sepatu, yang jualan kain, lepis, jin. Kalau si Baduyut itu yang jualan sepatu. Nah kalau pakaian itu justru harus dempetan, karena yang namanya pakaian itu gaya hidup. Tapi kalau makanan itu adalah karena memang itu apa namanya itu kebutuhan hidup secara primer, yaitu untuk lapar dan minum. Jadi kalau kita mau usaha, ada kan kejadian ada usaha toko jin di Kopo, di Jalan Kopo sendiri, mungkin disangkanya tidak ada saingan. Nah, diketahui ya sebentar lagi bangkrut, nggak akan laku. Ternyata tidak lama, betul. Orang jualan pakaian menyendiri, orang nggak mau, karena pada saat tidak cocok beli di sana, dia harus cari lagi toko yang jauh. Makanya kok di sini nggak cocok, di sini mungkin ada yang cocok. Jadi kalau berbicara pakaian gaya hidup harus berdampingan. Tapi kalau makanan lokasinya kita boleh. Justru di mana tempat kita lihat lokasi misalkan rest area gitu ya, dilihat kilometernya, dilihat para pesaingnya, itu lokasi itu, dilihat daya beli masyarakat setempat, dilihat profesi masyarakat setempat, apakah petani, pekebun atau PNS atau mana, itu lokasi. Setelah lokasi ada yang disebut dengan aransemen. Apa? Aransemen. Aransemen itu penataan. Nah, aransemen itu penataan apa Buya? Penataan di depan, penataan di tengah, penataan di belakang. Itu aransemennya begitu. Apa Bu yang dimaksud dengan warung nasi, rumah makan?
penataan di depan, itu tempat parkir harus luas. Tempat parkir harus nyaman. Ada hebat makanannya, gedungnya hebat, rumah makannya, tapi tempat parkir tidak ada, orang tidak mau mampir. Mau juga parkir di sana gimana, harus aransemen di depan itu harus meyakinkan. Tempat parkir luas dan nyaman, aman untuk anak-anak. Kemudian juga aransemen penataan catnya juga, cat tembok itu menentukan orang datang tertarik dengan rumah makan itu. Sesuaikan dengan kalau di tempat yang misalkan di tempat-tempat daerah ya, ambil warna-warna yang sejuk. Kalau tempat-tempat yang ramai perkotaan, ambil warna-warna yang cerah supaya bisa bersaing warna itu. Itu aransemen. Sudah aransemen tempat parkir yang aransemen di rumah di tengah. Bentuk kursi, bentuk meja. Kan ada dia pernah masuk ke restoran itu mejanya di atas, kursinya pendek, jadi kita makan tuh begini. Wah, canggel supaya makan aku mah. Ada juga kursinya tinggi, mejanya pendek, jadi kerukil. Nah, jadi memang bentuk kursi, meja, ya, nyaman, aksesoris juga yang aksesoris, pemandangan dan sebagainya. Termasuk aransemen juga, piringnya bentuk piring juga. Ada kadang-kadang piring yang besar sekali, waduh tuh asup kan gede-gede tuh kita senok teh. Ada yang kecil lah itu aransemen. Aransemen belakang apa punya? Dapur. Tempat karyawan masak tuh harus nyaman. Karena orang pembeli juga kalau yang wah ini mah dapurnya hebat, bersih berarti. Kalau dapurnya semua tahu sieun kahuruan maksudnya. Kadang-kadang juga Buya melihat ke sana kalau mau makan di rumah makan. Dapur yang nyaman, terus ada yang penting toilet. Ada rumah makannya bagus di depan tempat parkirnya pas toilet, eta kotornya, mengpetnya, tidak ada air, wah kapok. Toilet yang nyaman, pisahkan laki dan perempuan, bersih untuk cuci tangan dan sebagainya. Itu aransemen di belakang. Apalagi kalau ditambah dengan tempat main anak-anak, ada ayunan, perosotan dan sebagainya. Aransemen harus dijaga. Jadi kalau mau laku ya rumah makan datang ke dukun asa teu kaharti. Dukun mah mau bisa begitu. Apalagi Bu ya setelah aransemen servis. Servis, kita datang langsung servis itu menyangkut juga tentang orang-orang karyawan. Senyum, sapa, assalamualaikum, ya, senyum, sapa, salam. Jadi ramah. Waduh, tempat parkirnya hebat, kursinya hebat, pas pelayannya baketut, baut. Wah, masalah rumah dibawa ke tempat gawe. Ramah gimana? Gimana pelayanan servis itu? Servis ke konsumen, servis dong. Apalagi cepat saji, jangan lama, dan kejujuran penting. Yang pernah pesan sate sudah lapar nih, rombongan staf dan pimpinan cabang sudah capek, datang ke rumah makan mau beli sate, si petugas rumah makannya nggak jujur, gini, ada sate ada. Ini sebenarnya, ya ternyata nasinya habis, jadi nyanggu heula. Nanak nasi dulu, bayangkan berapa lama. Itu Buya nunggu hampir 2 jam. 2 jam. Ada beberapa pimpinan cabang yang gak sabar, Buya sudah habis laparnya, gak mau makan. 2 jam kita nunggu. Harusnya jujur, nasinya gak ada, mau anak dulu. Gimana? Pelayanan. Air dulu. Kadang-kadang kita nunggu airnya belum datang. Gimana? Jadi pelayanan servis. Ya, servis yang luar biasa. Menyangkut tentang itu. Kemudian yang berikutnya adalah dari pertanyaan ini yang disebut dengan manajemen. Manajemen rumah makan itu ada manajemen human resource, ada sebetulnya manajemen marketing dan manajemen finance.
manajemen sumber daya manusia, manajemen pemasaran marketing, dan manajemen keuangan. Apa Buya sumber daya manusia yang tadi? Orang-orang yang sopan, yang berpendidikan. Apalagi marketingnya, ya bisa advertising itu dengan iklan, melalui apa gitu. Nah yang terakhir itu finance, keuangan. Gaji karyawan juga harus. Cukupan ada rumah makan yang wah penghasilannya besar, tapi karyawannya kecil gajinya. Apa yang terjadi? Itu karyawannya ganti-ganti terus. Nggak ada yang betah. Nah, Buya kasih jawaban seperti itu. Kalau ada yang datang ke Buya mau mendirikan misalkan rumah makan, Buya jawab seperti itu. Tapi kalau kembali ke pertanyaan santri, Buya apakah benar banyak para pedagang yang datang dan bertanya kepada dukun asal? Nggak nyambung atau datang ke dukun pakai apa kata apa hari tadi pelaris dan sebagainya. Astagfirullahaladzim. Itu hanya angan-angan dan hayalan. Yang ada adalah kemusyrikan. Cepatlah hentikan. Tidak ada gunanya dan manfaatnya. Makanya Buya mengimbau juga kepada para konsultan seperti Buya ini. Kita juga memberikan harga kepada konsumen atau kepada klien ya, istilahnya itu klien kita dilihat juga lah dari segi keuangan. Maaf ya santri, ada juga klien yang Buya haratisan. Karena dia punya anaknya banyak, suaminya sudah meninggal, dia seorang janda, anaknya 7. Dia mau usaha apa gitu, ada uang pas-pasan warisan dari sang suami. Buya tidak tega menghargakan. Kata Buya silakan Bu, nggak apa-apa, haratis. Dan sekarang usahanya subhanallah maju. Ya jadilah donatur tetap. Dan anak-anaknya juga sekarang sudah pada maju. Usianya sekarang si ibu itu sudah 86 tahun saja. Anaknya sudah pada berhasil. Dan kalau Buya mengirim semacam apa itu himbauan untuk donatur ya, wah dia langsung. Karena dia paham betul pada saat dia sedang Buya sebagai konsultan. Tapi kalau yang datangnya maaf ya, pengusaha Tiongkok yang datang itu kan pengusaha Tiongkok, orang-orang Chinese gitu. Seorang datang ya Buya dihargakan 50 juta ke atas setiap pertemuan. Konsultan usaha gitu. Kalau datang ke dukun, astagfirullahaladzim. Tadi sabda Rasul yang disampaikan oleh Buya itu, jangan pernah kalian datang ke tempat itu. Ya, datanglah ke yang tepat dan tentu minta doanya supaya usahanya itu dilancarkan oleh Allah dan barokah. Para santri rahimakumullah dari awal sampai akhir, Buya sudah menyampaikan 5 pertanyaan dari santri, dan mohon maaf nih kepada seluruh santri, terutama kepada Mustami, di mana Buya tadi menegur beberapa santri karena kalau tidak ditegur itu akan berkelanjutan dan mengganggu kepada yang lain. Soalnya ke tempat tadi anak itu. Semoga nasihat Buya ini menjadi nasihat bagi diri Buya sendiri, khususnya dan untuk keluarga Buya dan umumnya untuk kalian semua. Mudah-mudahan apa-apa yang sudah dibahas tadi, apa yang pertama berkenaan dengan komunikasi ya, hubungan antara umaro dan ulama ya, paham ya, begitu kondisinya. Pertanyaan kedua dari santri itu apa tadi? Tentang ajam ya, dan ujung-ujungnya faedah ajam kan? Fatawakal ala Allah. Yang ketiga tentang apa tadi? Najah ya, yang najah itu Syahrul Najah. Dan sekarang masih di bulan Syaban, akhir Syaban. Kita nanti maghrib sudah mulai Ramadan ya. Coba ditulislah najahnya. Meskipun Buya tidak menyaksikan dan tidak usah disetorkan ke Buya, tolonglah. Kalian generasi yang diharapkan oleh generasi sepuh untuk mengganti generasi sepuh. Ya. Ya. Ada lagu yang cukup menyentuh Buya. Kalau Buya mendengar lagu itu, biasanya Buya menyusurkan air mata. Itu lagu yang dikarang oleh beliau sendiri dan dilakukan
lagu satu-satu karangan Iwan Fals. Jadi berguguranlah daun-daun itu. Maka yang mengganti adalah generasi muda. Yang Buya sedih itu pada saat nanti Buya sudah sepuh dan pulang ke rahmatullah. Yang sangat Buya khawatirkan tidak ada pengganti. Itu yang sangat Buya menjadi gelisah selama ini. Ya, wah itu coba disetel lagu satu-satu itu. Kemudian nanti yang tadi yang keempat itu pertanyaan tentang apa? Tentang tahun itu ya ayah. Sematan tahun yang baginda Rasul pilih daripada hitungan tahun. Sepertinya masuk kita nanti ke sematan tahun menghapus hitungan tahun, tidak usah gelisah kita karena memang itu lebih dipahami seperti itu. Ya. Yang terakhir ya itu yang menyangkut tentang usaha. Bertobatlah, janganlah pergi lagi ke dukun supaya dukun itu tobat nasuha. Datanglah kepada konsultan, apalagi konsultan muslim itu membantu sekali ya untuk kan Buya mengurus duafa yatim piatu seperti kalian. Alangkah luar biasanya kalau banyak yang konsultasi ke Buya dan banyak pemasukan untuk pesantren. Mungkin maaf ya menu makan ya kalian selama ini hanya telur kadang-kadang ya, terus telur yang ngasihnya telur terus. Mungkin bisa berubah menu. Kalau memang santri, menurut santri kalau calon-calon pedagang itu untuk pelaris dari kata AA, kira-kira besar gak ngasih ke dukunnya itu? Besar ya, aduh ya sudah besar keluar uang, sudah tidak diterima lagi sholatnya selama 40 hari 40 malam, mending kabuyakeun. Halo, si Buya mah aya doi. Atau anu promosinya siapa lagi kalau bukan diri kita sendiri atuh. Nya sok kegera misalkan Rapa be ngenteu seurapati geuningan kasep abi teh ya Allah kan gitu ya Rapa. Nya saha nu bade muji asa serapan nyaliramanya. Terus Rapa be dituturkeun ku ridho ngenteu oge. Abdi ge kasep pisan kitu nyarinya. Siapa lagi yang mau kita yarin nanti yang lain nuturkan ke orang mujina. Jadi teteh juga sama geningan abdi teh geus ya Allah alhamdulillah tuh. Ya kita dulu ya yang muji akan keagungan Allah. Kebetulan Buya sekolahnya S1 S2 S3 di bidang umum menyangkut tentang konsultan dan alangkah baiknya kalau para mustami ada yang masalah tentang dagang ya datangnya ke Buya bukan ke dukun. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf dari kekurangan dan kehilafannya. Yang benarnya dari Al-Quran dan Hadis, yang salahnya dari hawa nafsu Buya sendiri. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.